Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Laila Sopina dari Prodi Ilmu Administrasi Publik dari kampus Universitas Islam Muhammad Asad Al-Banjari. Sebelumnya terima kasih banyak Bapak atas izinnya untuk wawancara pada hari ini. Bersama ini saya dengan Bapak Kepala Desa Banua Halat Kiri, Kecamatan Tapin Utara, Kabupaten Tapin. Jadi pada hari ini kami akan mewawancarai tentang analisis partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa Banu Halat Kiri, Kecamatan Tapin Utara, Kabupaten Tapin. Untuk itu silahkan Bapak untuk perkenalkan dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farid Wajidi. Pendidikan terakhir S1 Administrasi Publik. Oke Bapak, terima kasih. Siap. Selanjutnya kita langsung ke wawancara Bapak. Siap. Bagaimana proses perencanaan pembangunan di Desa Banu Halat Kiri? Untuk perencanaan pembangunan di Desa Banu Halat Kiri, kami melakukan beberapa hal dari mulai menyaring aspirasi masyarakat melalui Baperdes, itu pertama. Kedua, dari RT dan RW, dan langsung mungkin dari ada grup WA. Kami mempunyai ada grup WA di Desa Banu Halat Kiri. Di situ biasanya masyarakat ada menyampaikan juga aspirasinya, dan dari beberapa hal tadi kami pilahlah di situ menjadi yang mana yang prioritas, yang mana yang urgent, yang mana yang kami dahulukan. Mungkin itu untuk penyerapan aspirasi kami di Desa Banu Halat Kiri. Ya. Selanjutnya untuk bagian dari pelaksanaan Pak, bagaimana keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan tersebut? Apakah sudah dari seluruh masyarakat 80% atau sudah 100%? Kalau 80% itu mungkin lebih, karena dari beberapa aspirasi nanti kami rapatkan lagi di tingkat RW dulu, habis itu di tingkat RT dulu, habis itu kami rapatkan lagi, kami saring lagi di tingkat RW, dan habis itu kami saring lagi di tingkat desa, yaitu dengan rapat musyawarah tingkat desa. Dari beberapa usulan tadi ya yang kami temukan, artinya usulan-usulan prioritas dan usulan-usulan yang mana yang kami dahulukan, yang mana kami kerjakan setelah usulan prioritas terlaksana. Oke, ada contoh-contohnya Bapak? Misal seperti kayaknya tahun tadi kami melakukan usulan-usulan prioritas, ada yang beberapa masyarakat mengusulkan untuk pengaspalan jalan, dan ternyata kan jalan itu masih bagus. Kami melakukan lagi mengkaji lagi usulan itu, ternyata ada beberapa UMKM yang mengusulkan untuk pelatihan anak muda yang baru lulus kuliah atau lulus sekolah akhirnya tidak bekerja. Kami mengadakan pelatihan dump truck. Jadi kami alhamdulillah tahun ini mendapatkan dari Dinas Ketenagakerjaan mendapatkan pelatihan dump truck sekitar 25 orang. Jadi itu mendapatkan SIM B2 umum, dan alhamdulillah ada yang sudah bekerja. Nah, itulah salah satu contoh yang mana artinya usulan prioritas itu kami dahulukan daripada usulan yang masih belum masih bisa nanti dilaksanakannya. Oke, jadi sudah langsung Iya, langsung. dimanfaatkan. Iya, langsung bisa dikerjakan, artinya langsung bisa dilaksanakan gitu. Oke, selanjutnya Bapak, faktor apa yang mendorong masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan desa? Mungkin kalau faktor untuk membangkitkan minat masyarakat untuk berpartisipasi di pembangunan masyarakat itu, kita seringnya komunikasi dengan masyarakat, artinya mendengarkan keluhan-keluhan masyarakat agar mereka merasa terayomi, artinya gimana ya, artinya mereka tuh bisa merasakan bahwa usulan-usulan mereka itu dapat diterima dengan baik oleh pemerintah desa. Oke, berarti untuk pihak desa sudah mengajak ya mengajak langsung lah kepada masyarakat, artinya dari pepandiran biasa atau dari musyawarah atau dari WA pribadi, artinya pembekal kayak apa ini, artinya kita tampung dulu baru kita bukalah di misalnya di forum-forum musyawarah. Ya. Jadi selama ini Bapak apakah ada kendala dari keterlibatan masyarakat? Mungkin kalau kendala lah dari pelaksanaan aja, mungkin kayak apa, artinya untuk melaksanakan kegiatan yang diinginkan masyarakat, sedangkan kita kan sekarang untuk dana desa, untuk pembangunan usulan dari pemerintah daerah itu ada mekanismenya tersendiri dari daerah. Karena terima kasih Bapak atas wawancara pada hari ini. Sekian dan terima kasih.
Saya Irmanul Ajijah dengan NPM 2401020009 kepada Ketua BPD Benua Halathiri. Dipersilakan memperkenalkan diri. Ya, terima kasih. Saya selaku Ketua BPD dari Benua Halathiri. Baik, sini saya akan bertanya pada Pian, bagaimana sih peran BPD dalam menampung aspirasi masyarakat terkait pembangunan desa ini? Saya selaku Ketua BPD biasanya itu kan menampung aspirasi masyarakat dari desa. Contohnya kan kayak musrembang, atau pertama itu kan kayak musdes, habis itu kan musrembang. Jadi kan dari usulan-usulan dari masyarakat itu kan kami tampung. Biasanya itu kan ada per RT. Nah, dari pembangunan dari itu sudah sesuai dengan kebutuhan di masyarakat di Benua Halathiri ini? Ya, kalaunya di situ itu kan kita tuh kan keterbatasan. Biasanya itu kan kayak usulan. Kalau misalkan kayak bedah rumah itu kan keterbatasan. Biasanya itu kan ada berapa buah rumah. Nah, kalau yang ini kan biasanya nih kita banyak lagi. Nah, kalau menguntungkan tuh banyak, bagus. Kalau dari segi bantuannya untuk pembangunannya. Peran Pian dalam mengawasi pembangunan desa ini bagaimana, Pak? Kalau kami untuk mengawasi dengan proyek itu kan pengawasan. Biasanya itu kan kita cek langsung ke lapangan di situ. Baik, kalau untuk keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa ini bagaimana, Pak? Kalaunya itu masyarakat terlibat lewat dari kayak gotong royong biasanya itu kan. Masyarakat itu bisa memberikan saran-saran itu biasanya melalui apa? Ya, kalau itu biasanya kan kita ada yang secara langsung, biasanya itu kan ada juga yang langsung ke rapat, kayak seperti kayak musrembang gitu. Nah, baik, terima kasih sudah meluangkan waktu Pian untuk wawancara kali ini. Saya ucapkan terima kasih. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Sahih, NPM 2301020319, mewawancarai tokoh masyarakat dari Desa Benua Halathiri. Silahkan Ibu, siapa nama Pian? Perkenalkan, nama ulun Yunia Rahmah. Jadi di sini ulun hendak bertakon tentang analisis partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Nah, kawal Pian mengisahkan tentang pengalaman Pian menempati musrenbang desa. Ya, biasanya masyarakatnya rukun, turun seberataan aja menghadiri dari RT 1 sampai 4 itu hadir. Terus pas di dalam musyawarahnya biasanya ada pengajuan-pengajuan yang kayak misalnya meminta jalan. Apa yang Pian rasakan dari adanya pembangunan di desa? Ya, alhamdulillah manfaatnya sangat semakin baguslah untuk masyarakat desanya yang kayak dedah rumah. Dulunya kan ada rumahnya tidak layak huni, setelah dibantu alhamdulillah semakin membaik keluarganya, jadi layak huni dan sehat. Manfaat yang Pian rasakan dari pembangunan desa adalah kritik atau saran desa pembangunan desa. Untuk kritik dan sarannya semoga kedepannya lebih maju lagi. Baik, terima kasih telah meluangkan waktu Pian bisa diwawancara. Sekian dari ulun. Selanjutnya saya di sini bersama narasumber perwakilan pemuda dari Desa Benua Halathiri. Silahkan kakaknya. Iya, makasih. Perkenalkan, nama saya Ana Zahra. Nah, jadi Ya, bagaimana keterlibatan pemuda di Desa Benua Halathiri nih dalam memajukan pembangunan desa? yang pertama, keterlibatan pemuda dalam upaya pembangunan desa itu terlibat dalam musyawarah desa seperti memberikan saran dan ide untuk kemajuan pembangunan desa. Contohnya itu contohnya aja. keterlibatan pemuda dalam gotong royong, pembersihan jalan atau penebangan pohon. Apa manfaat pembangunan yang dirasakan oleh pemuda dari Desa Benua Halathiri? Manfaat yang dirasakan itu akses jalan menjadi mudah, lingkungan yang nyaman dan bersih. Yang menjadi hambatan untuk pemuda dalam berpartisipasi? Menjadi hambatan, yang pertama itu sibuknya bekerja atau kurangnya waktu luang. Baik, terima kasih sudah meluangkan waktu Pian untuk diwawancara. Iya, sama-sama.